Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirijali wa tasfiqu linnisa'i muttafaqun alaihi. Zada Muslimun fis sholati. Wa an Abi Hurairah, lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah radhiya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Qala matur sapa sahabat Abi Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh at-tasbihu lirijali wa tasfiqu linnisa'i. At-tasbihu utawi maca tasbih lirijali iku kedue wong lanang. Wa tasfiqu lan utawi tepuk tangan iku linnisa'i kedue wong wadon. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Zada nambahi Muslimun sapa Imam Muslim. Rupane zada fi sholati ing dalem salat. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim ini dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih atau membaca subhanallah itu bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan itu menepuk tangan dalam sholat. Apa maksudnya membaca tasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan? Yaitu ketika mendapati seorang imam itu lupa melakukan sunat abad sholat. Jadi yang sunat abad sholat ataupun rukunnya sholat harus diingatkan dengan membaca tasbih bagi laki-laki, menepuk tangan bagi perempuan. Nah, misalkan kok imam tidak faham dengan bacaan tasbih tadi dan tepuk tangan tadi, misalkan yang dilupakan itu rukunnya sholat, ya otomatis sholatnya batal. Bagi makmum yang mengetahui hal itu, segera memisahkan diri dari jamaah. Tapi kalau yang dilupakan itu sunat abad sholat, ya sebagai makmum harus tetap mengikuti imam. Nah, menepuk tangan itu bukan telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri bertemu, bukan. Tapi telapak tangan kanan itu dipukulkan ke punggung tangan kiri. Bukan seperti tepuk tangan ketika nonton sepak bola ataupun pertandingan lainnya, bukan. Itu namanya at-tasbih. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala kana li ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madkholani fakuntu idza ataituhu wa huwa yusolli tanahnahali. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa an Aliyin, lan kacerita saking Sayyidina Ali radhiyallahu muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhu ing Sayyidina Ali. Qala matur sapa Sayyidina Ali, kana ono iku li kedue ingsun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam semertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan.
Apa madkholani waktu manjing loro. Fakuntu mongko ana sapa ingsun. Iku idza ataitu nalikane teka sapa ingsun. Hu ing Rasulullah. Wa huwa hale utawi Rasulullah yusolli iku salat sapa Rasulullah. Tanah naha mongko dehem sapa Rasulullah li krana ingsun. Rawang riwayatake hu ing hadis An-Nasai sapa Imam Nasai wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa saya itu mempunyai 2 waktu untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika saya mendatangi Rasulullah dan kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, maka beliau berdehem kepadaku. Jadi Rasulullah ketika sholat, terus ada Sayyidina Ali mau menemuinya, Rasulullah itu dehem. Jadi menunjukkan bahwa Rasulullah itu sholat. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa ketika sholat memberi tanda tamu yang datang dengan dehem itu boleh. Yang tidak boleh itu mengeluarkan suara manusia. Misalkan ada tamu mengucapkan salam assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam juga tidak boleh. Atau dengan ucapan tunggu ya tetap tidak boleh. Kalau dehem boleh. Ini hadisnya. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qultu li Bilalin kaifa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarudda alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusolli. Qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu. Wa Ibnu Umar lan kacerita saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Umar. Kala matur sapa sahabat Ibnu Umar, qultu takon sapa ingsun li Bilalin maring Bilal, kaifa ra'aitu, kaifa hale kaya apa ra'aitu ra'aita warusira. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rudda kang jawab sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase wong akeh, hina yusallimuna ing dalem nalikane uluk salam sapa wong akeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi yusolli iku wong kang salat. Kala jawab sapa Bilal, yaqulu dawu sapa Rasulullah hakadha ing mengkene. Wa basato lan beber sapa Rasulullah kafahu ing epek-epeke Rasulullah. Akhraja ngriwayatake hu ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa sahahalan benerake sapa Imam Tirmidzi hu ing hadis. Hadis dari Ibnu Umar ini menceritakan tentang Ibnu Umar yang bertanya kepada Bilal.
Isi pertanyaannya yaitu, bagaimana kamu mengetahui Rasulullah menjawab salam kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadanya ketika itu Rasulullah sholat? Jadi bagaimana ketika Rasulullah sholat menjawab salam orang-orang yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Bilal menjawab. Rasulullah bersabda seperti ini dan membentangkan telapak tangannya sebagai tanda menjawab salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi bagi orang yang sholat menjawab salam itu dengan isyarat telapak tangan. Jadi telapak tangannya itu dibuka, dibentangkan. Itu isyarat menjawab salam. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa huwa hamilun Umamata binti Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaih wa li muslimin wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Wa an Abi Qatadah lan kacerita saking sahabat Abi Qatadah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Qatadah. Kala matur sapa sahabat Abi Qatadah, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamat muga paring rahmat takzim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Yusolli iku salat sapa Rasulullah wa hale utawi Rasulullah hamilun iku gendong sapa Rasulullah Umamata binti Zainab ing Umamah binti Zainab. Fa idza sajada mongko nalikalane sujud sapa Rasulullah wa doa mongko ndele sapa Rasulullah ing Umamah binti Zainab. Wa idza qoma lan nalikane jumeneng sapa Rasulullah hamala mongko gendong sapa Rasulullah ing Umamah. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim apa wa huwa ya ummun nasa fil masjidi. Wa huwa hale utawi Rasulullah ya ummu iku ngimami sapa Rasulullah annasa ing sahabat fil masjidi ing dalam masjid. Hadis riwayat dari Imam Bukhari Muslim lagi, yaitu dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu menggendong cucunya, yaitu Umamah binti Zainab. Jadi Umamah ini cucu Rasulullah dari Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu putri Rasulullah. Berarti Umamah itu cucunya. Jadi Nabi ketika sholat itu menggendong cucunya. Sholat sambil menggendong cucu. Nah, ketika Rasulullah sujud, Sayyidah Umamah ini diletakkan di sebelahnya, kemudian sujud. Nah, ketika akan berdiri dari sujud, digendong lagi. Nah, Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah ketika itu mengimami para sahabat di masjid. Jadi posisi sholat seperti itu ketika mengimami sahabat di masjid. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat sambil menggendong anak itu boleh. Yang penting gerakannya itu jangan sampai tiga kali. Otomatis kalau gerakan 3 kali
di luar gerakan sholat, ya otomatis sholatnya batal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulu al aswadaini fi sholati al hayyata wal aqraba akhrajahul arba'atu wa sahahahu Ibnu Hibban. Wan Abi Hurairah lan kacerita saking sahabat Abi Hurairah Rondia muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Hurairah. Kala matur sapa Abi Hurairah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibaring rahmat takdim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh uqtulu al aswadaini fi sholati ila akhirih. Uqtulu padha matenono sira kabeh al aswadaini ing hewan ireng loro fi sholati ing dalam salat. Al hayyata rupane ula wal aqraba lan kala jengking. Akhrajang riwayatake ing hadis al arba'atu sapa imam papat. Wa sahahalan benerake ing hadis Ibnu Hibban sapa imam Ibnu Hibban. Jadi riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya itu Rasulullah menyuruh membunuh dua hewan hitam, yaitu dua binatang hitam, sekalipun di saat sholat, yaitu ular dan kalajengking. Jadi ini sunnah ketika kita bertemu ular disuruh membunuh. Ketika bertemu kalajengking ya disuruh membunuh meskipun dalam sholat. Jadi ular dan kalajengking boleh dibunuh. Dan bagaimana kalau tidak dibunuh ya tidak apa-apa. Tapi perintah Rasulullah adalah sunnah dilakukan. Jadi kalau ketemu ular atau kalajengking boleh dibunuh. Hadis ini riwayat dari Imam 4 dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi demikian bagian akhir dari syarat-syarat sholat, dan penjelasan tadi itu menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan ketika sholat. Jadi hal-hal yang boleh dilakukan ketika sholat itu apa saja, seperti dehem tadi dan sebagainya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam menjelaskan hadis ini dan sebagainya mendapat kemakluman dari Rasulullah SAW, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.